Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rinaldi Amin dengan ujung NIM 090. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu software MongoDB. Sebelum masuk ke pendahuluan, kita harus tahu dulu apa itu MongoDB. MongoDB adalah sistem manajemen basis data NoSQL yang dipakai buat menyimpan data dalam bentuk dokumen. Dan ini adalah logo MongoDB. Logo MongoDB berbentuk daun berwarna hijau yang melambangkan satu, pertumbuhan dan skalabilitas, mencerminkan kemampuan MongoDB untuk berkembang seiring bertambahnya data. Yang kedua, itu adalah kesederhanaan dan fleksibilitas sesuai dengan konsep skema-less database. Yang ketiga, yaitu adalah keberlanjutan, yaitu menggambarkan sistem yang stabil dan dapat diandalkan dalam jangka panjang. Warna hijau juga dipilih untuk merepresentasikan teknologi yang modern, efisien, dan ramah bagi pengembang. Bentuk daun juga menyiratkan bahwa MongoDB dirancang untuk tumbuh bersama kebutuhan aplikasi. Jenis MongoDB itu yaitu adalah database NoSQL atau Document Oriented Database. Dan asal perusahaan yang menciptakan MongoDB ini adalah MongoDB Inc. di Amerika Serikat. Dan filosofi untuk software MongoDB ini adalah fleksibilitas data, skalabilitas tinggi, dan performa optimal untuk aplikasi modern. Dan website dari software MongoDB ini adalah mongodb.com. Oke, selanjutnya kita masuk ke sejarah MongoDB. MongoDB dikembangkan pada tahun 2007 oleh perusahaan bernama Tengen di Amerika Serikat. Awalnya, perusahaan ini sedang membangun platform aplikasi berbasis cloud, namun mereka mengalami kesulitan menggunakan database relasional karena struktur datanya kaku dan sulit diskalakan. Dari kebutuhan internet tersebut, lahirlah MongoDB sebagai solusi penyimpanan data yang lebih fleksibel dan cepat. Pada tahun 2009, MongoDB dirilis ke publik sebagai database NoSQL open source dan mulai menarik perhatian pengembang aplikasi web dan mobile. Seiring meningkatnya kebutuhan akan pengolahan data besar dan dinamis, MongoDB berkembang pesat dan digunakan oleh banyak perusahaan teknologi. Nama perusahaan pun berubah menjadi MongoDB Inc. Perubahan nama itu menandai bahwa fokus penuh pada pengembangan database ini hingga sekarang. Kita masuk ke fungsi dan manfaat MongoDB. Fungsi MongoDB yaitu yang pertama adalah menyimpan data tidak terstruktur dan semi-terstruktur. Yang kedua adalah mengelola data dalam jumlah besar, big data. Yang ketiga adalah mendukung aplikasi berbasis web, mobile, dan cloud. Yang keempat adalah menyediakan akses data cepat untuk sistem real-time. Dan MongoDB ini juga sering digunakan pada aplikasi e-commerce, media sosial, IoT, dan sistem analitik. Dan kita juga dapat tahu manfaat MongoDB. Penggunaan MongoDB memberikan banyak manfaat bagi pengembangan dan perusahaan. Dan manfaat utamanya yaitu yang pertama adalah mempercepat proses pengembangan aplikasi karena struktur data fleksibel, mengurangi kebutuhan migrasi database saat struktur data berubah. Dan yang ketiga, meningkatkan performa aplikasi dengan proses baca tulis cepat. Dan yang terakhir, yang keempat, mendukung replikasi dan backup data secara otomatis. Manfaat ini membuat MongoDB lebih efisien untuk aplikasi yang terus berkembang. Oke, masuk ke pembahasan berikutnya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari MongoDB ini yaitu adalah skema lebih fleksibel dan mudah disesuaikan. Yang kedua adalah skalabilitas horizontal melalui sorting. Yang ketiga adalah performa tinggi untuk data besar. Yang keempat adalah mendukung high availability dengan replika set.
Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah mudah diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman. Kelebihan ini menjadikan MongoDB populer pada sistem modern. Dan yang kedua adalah kekurangan. Meskipun memiliki banyak kelebihan, MongoDB juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama itu adalah tidak ideal untuk transaksi kompleks yang membutuhkan konsistensi ketat. Dan yang kedua adalah konsumsi memori relatif lebih besar. Yang ketiga adalah query relasional kompleks lebih sulit dibandingkan database SQL. Dan yang keempat dan terakhir adalah kurang efisien untuk data yang sangat terstruktur dan statis. Oleh karena itu, pemilihan MongoDB harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Dan pembahasan selanjutnya adalah perbandingan dengan software serupa. Di sini saya membandingkan MongoDB dengan MySQL. Dan perbandingan yang pertama adalah MongoDB masih menggunakan model database NoSQL, sedangkan MySQL menggunakan model database SQL relasional. Dan yang kedua, data MongoDB disimpan dalam bentuk dokumen, dan sedangkan data MySQL disimpan dalam bentuk tabel dan relasi. Dan MongoDB skemanya lebih fleksibel dan mudah berubah, sedangkan skema untuk MySQL bersifat tetap dan struktur. Dan MongoDB juga cocok untuk data dinamis dan tidak terstruktur, sedangkan MySQL lebih cocok untuk data yang konsisten dan terorganisir. Sedang MongoDB juga mudah diskalakan secara horizontal, sedangkan MySQL skalabilitasnya lebih terbatas dibandingkan NoSQL. Dan MongoDB sering digunakan pada aplikasi web, mobile dan real-time, sedangkan MySQL sering digunakan pada sistem administrasi dan akademik. MongoDB juga mendukung pengembangan aplikasi yang cepat, sedangkan MySQL juga kuat dalam transaksi dan integrasi data. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya juga, yaitu cara menginstal dan menggunakan MongoDB. Dan kita masuk ke cara menginstalnya. Cara yang menginstalnya yang pertama adalah kunjungi website resmi MongoDB dan unduh installer sesuai sistem operasi. Yang kedua adalah pilih versi MongoDB Community Server untuk penggunaan gratis dan jalankan file installer pada Windows. Pilih opsi Complete Installation agar seluruh komponen terpasang. Dan selanjutnya aktifkan MongoDB sebagai service agar berjalan otomatis saat komputer dinyalakan. Yang selanjutnya adalah selesaikan proses instalasi hingga muncul notifikasi berhasil. Setelah instalasi, MongoDB dapat dijalankan melalui service atau command prompt atau terminal. Dan cara menggunakannya yaitu angka penggunaan dasar MongoDB. Yang pertama adalah jalan MongoDB server. Buka MongoDB Shell atau MongoDB Compass. Buat database baru dengan perintah use nama database. Dan yang selanjutnya adalah buat collection untuk menyimpan data. Yang selanjutnya adalah masukkan data menggunakan perintah insert. Dan selanjutnya menampilkan data untuk menggunakan perintah find. Yang terakhir adalah memperbarui dan menghapus data sesuai kebutuhan. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Perangkat yang diperlukan agar software MongoDB ini dapat berjalan dengan sempurna. Yang pertama adalah perangkat keras yang terdiri atas komputer atau laptop, prosesor minimal dual core. Yang ketiga adalah RAM-nya minimal 4 GB, disarankan juga 8 GB untuk kinerja yang lebih baik, dan ruang penyimpanannya kosong minimal 10 GB. Dan untuk perangkat lunaknya adalah yang pertama adalah sistem operasi Windows, Linux atau macOS. Dan yang kedua adalah MongoDB Community Server.
Yang ketiga adalah MongoDB Compass atau opsional antarmuka grafis. Dan yang terakhir adalah browser web untuk akses dokumentasi. Oke, kita masuk yang terakhir adalah kesimpulan. MongoDB merupakan software database NoSQL yang dirancang untuk mengelola data secara fleksibel dan efisien. Dengan model penyimpanan berbasis dokumen, MongoDB mampu menangani data yang besar, dinamis, dan tidak selalu terstruktur. Keunggulan utama MongoDB terletak pada kemudahan pengembangan aplikasi, performa yang baik, serta kemampuan skalabilitas yang tinggi. Namun, MongoDB tetap memiliki keterbatasan, sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan jenis data yang dikelola. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.